kami persilahkan Dr. Hari Purwanto untuk menyampaikan materinya. Waktu presentasi kurang lebih 60 menit. 60 menit nanti dilanjutkan dengan Dr. Hermanta Astiarsa. Silakan Dr. Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Suara saya bisa terdengar dengan baik? Bisa. Ya, oke. Bapak Ibu, para peserta sosialisasi LIPA Mitra Nusa, kami sampaikan pertama kali terima kasih. Dan mari kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama dalam suasana yang baik, tidak begitu panas, untuk bersama-sama mengikuti sosialisasi LIPA Mitra Nusa. Dalam hal ini saya akan menyampaikan materi tentang urgensi penerapan keselamatan pasien di pelayanan kesehatan dengan dasar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017. Untuk itu maka kami izinkan untuk share screen agar kita bisa lebih enak dalam berkomunikasi lewat daring ini. Oke, mungkin di layar sudah bisa kita saksikan judulnya, Urgensi Implementasi Keselamatan Pasien dalam Pelayanan Kesehatan berdasarkan PMK 11 tahun 2017. Bapak Ibu sekalian, bahwa kita tahu bahwa ada istilah selamat, ada istilah keselamatan. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Keselamatan itu merupakan kata benda, noun. Ini kodenya N ya. Perihal atau keadaan yang sebagainya, selamat, kesejahteraan, kebahagiaan, dan sebagainya. Keluarga adalah tanggung jawab ini. Dalam saya ambil dari arti di KBBI 5 ya. Nah, kalau keselamatan ini seringkali kita juga kenal dengan istilah safety. Kalau keselamatan pasien dan patient safety, kira-kira itu. Nah, di sisi lain ada selamat. Nah, selamat itu menurut KBBI 5 itu banyak, terbebas dari bahaya, malapetaka, bencana, terhindar dari bahaya, malapetaka, dan ini ya, artinya salah satu. Kemudian bisa berarti sehat, bisa berarti tercapainya maksud dan tidak gagal. Bisa juga berarti sebagai doa. Selamat ya. Mungkin dalam istilah itu safe ya. Kemudian ada pemberian salam, selamat pagi, selamat siang, dan sebagainya. Ini karena seringkali yang sering muncul itu kata selamat. Dan keselamatan itu tidak begitu banyak muncul, tetapi itu sebenarnya yang mesti kita raih adalah keselamatan itu. Nah, semuanya rasanya ingin selamat. Dalam arti selamat terbebas dari segala sesuatu yang tidak enak. Contoh-contoh yang sering kita jumpai, semoga selamat sampai tujuan. Nah, kalau orang perjalanan biasanya ngomongnya begitu. Ada lagi, selamat menempati tempat kerja yang baru. Nah, kalau mau orang-orang mutasi, biasanya selamat menempati tempat kerja yang baru. Moga-moga di tempat yang baru itu akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik, maksudnya gitu ya. Terus selamat menempuh hidup baru. Nah, ini kalau biasanya yang sudah pernah mengawinkan putra-putrinya atau sedang mendapat ucapan dari teman-teman yang lagi pengantin baru, selamat menempuh hidup baru, dan gitu. Jadi diharapkan semuanya selamat. Juga kalau yang ulang tahun, selamat ulang tahun. Nah, jadi semuanya mengarah kepada sesuatu yang baik. Nah, kalau kita di daerah kesehatan, semoga operasinya sukses, selamat, dan cepat sembuh. Nah, ini adalah suatu harapan-harapan, doa-doa juga sesuatu yang seringkali kita jumpai.
Ini juga kalau kita lihat banyak di jalan, biasanya di truk-truk itu utamakan selamat. Ini adalah sesuatu yang mengarah kepada harapan yang baik. Ada lagi, ini kalau di truk tangki sampai sekarang masih ada, awas kendaraan panjang dan lebar. Ini sebuah peringatan. Jadi kalau kita bertemu dengan ini mau mendahului dan sebagainya, kita mesti diberi peringatan. Artinya agar kita berhati-hati dan kita selamat. Kita mendapatkan keselamatan. Demikian juga ada yang ini, blind spot. Jadi kalau ada tidak terlihat sopirnya, mobilnya jalan atau bagaimana, nah, agar sekarang menjauh. Karena kemungkinan ada sesuatu yang tidak menyelamatkan. Ini juga di alat berat, biasanya di alat berat yang lagi kerja di proyek-proyek. Nah, ini ada utamakan sholat dan keselamatan. Ini ada sholatnya, ada keselamatannya. Jadi keselamatan kerja, sesuatu pekerjaan yang harus selamat. Keselamatan kerja. Jadi kita tidak mendapat kecelakaan ketika kerja. Nah, ini bendera yang sudah kali ini K3, biasanya utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Ini untuk K3 biasanya. Kibar bendera di mana-mana, di instansi-instansi banyak atau di proyek-proyek seringkali dikibarkan. Nah, sekarang kita akan menuju kepada keselamatan pasien dan patient safety. Keselamatan pasien menurut Permenkes 11 2017 itu diartikan sebagai suatu sistem yang membuat asuhan itu lebih aman. Jadi keselamatan pasien itu bukan hanya sekedar pasien yang selamat, tapi sistem. Ini yang perlu kita. Kalau sistem berarti nanti ada subsistem. Jadi ini sesuatu yang diatur, yang prosesnya diatur menurut aturan-aturan tertentu atau ada SOP yang harus dikerjakan. Jadi ingat bahwa keselamatan pasien dalam arti Permenkes 11 itu suatu sistem. Meliputi asesmen risiko. Jadi di situ nanti ada bagaimana mengidentifikasi risiko. Identifikasi risiko dan pengelolaan dan risiko harus dikelola. Ada sistem pelaporan dan ada analisis insiden. Nanti insiden ini ada di belakang artinya ya. Jadi sistem yang meliputi ini. Asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan, dan analisis insiden. Kemampuan belajar dari insiden dan tidak lanjut yang masih meliputi kemampuan belajar. Dari insiden itu kita harus bisa belajar, mengambil hikmahnya, gitu ya. Dan kemudian kita tidak lanjuti agar insiden-insiden itu tidak terulang, tidak terjadi. Atau kita kelola sehingga insiden itu tidak menimpa pada pasien kita dan juga tidak menimpa pada kita. Serta implementasi solusi. Nah, ini sudah solusinya bagaimana kalau sudah kita temukan akar masalahnya. Untuk meminimalkan, tujuannya meminimalkan timbulnya risiko. Jadi risiko-risiko yang kemungkinan timbul itu kita minimalisir. Atau dicegah terjadinya cedera. Jadi kalau risiko itu menimbulkan cederanya harus kita cegah. Yang disebabkan, nah penyebabnya ini biasanya penyebab dari semuanya itu kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan. Jadi kita dalam tanda petik tidak boleh salah melakukan tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Jadi kalau kita diam saja, tidak mengambil sesuatu tindakan ketika terjadi sesuatu, itu juga bisa mengancam keselamatan pasien. Kita mengambil tindakan tetapi kita tidak benar secara SOP-nya, kita juga bisa. Ini langsung kita ambil dari Permenkes 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien. Nah, adapun selanjutnya tentang insiden keselamatan pasien atau IKP, jadi insiden itu selanjutnya disebut insiden. Setiap kejadian yang tidak sengaja. Jadi memang insiden itu tidak ada yang disengaja. Itu sesuatu karena yang tidak kita harapkan, ya, tidak sengaja. Dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera. Jadi kejadian ini bisa mengakibatkan cedera
atau masih dalam potensi itu artinya kemungkinan bisa menimbulkan cedera yang dapat dicegah pada pasien. Jadi sebenarnya hal-hal ini kita bisa cegah karena kita bisa mengidentifikasi risiko, dan kalaupun terjadi kita bisa mengambil hikmahnya, kemudian mencari solusi agar tidak terjadi pengulangan insiden berikutnya. Ini diantaranya poin yang kita akan banyak bahas pada kesempatan pagi hari ini. Nah, ini kita lihat bahwa keselamatan pasien itu ada di dalam 8 dimensi mutu, tetapi juga ada di 7 dimensi mutu. Jadi dimensi mutu mungkin kalau nanti kita mau melihat-lihat atau menemukan literatur, ada yang 8 dimensi, ada yang 7 dimensi. Tidak masalah. Yang penting kita bisa memahami, dan tentu saja nanti yang banyak akan dibahas itu yang 7 dimensi, karena memang yang Kementerian Kesehatan itu adalah yang 7 dimensi. Tapi ini juga pernah dikenalkan oleh Kementerian Kesehatan ketika dulu dalam program quality assurance. Dalam quality assurance itu kita menggunakan 8 ini. Tapi dalam akreditasi yang telah dilakukan dari TKM nanti pakai 7. Ini 8 dimensi itu diantaranya adalah kompetensi teknis. Jadi kalau kita mau melakukan pelayanan yang bermutu harus kompeten. Kalau kita kompeten, kita harus mampu melakukan komunikasi yang efektif. Kemudian juga harus bisa diakses dan bisa mengakses aksesibilitas dan jangkauannya. Kemudian kalau ini sudah kita harus efektif. Efektif itu biasanya tujuannya tercapai. Tetapi di si efektif ada temannya, yaitu efisien. Efisien itu hasil sesuai dengan pengorbanan. Jadi antara pengorbanan dengan hasil itu sesuai, tidak jomplang ya. Kemudian kalau sudah segini, maka kita harus bisa melakukan kesinambungan layanan. Jadi layanan itu tidak terputus-putus, itu bisa kesinambungan terus-menerus. Makanya itu kalau kita lihat salah satunya di lambang ini, bahwa ini adalah lingkaran yang terus berjalan. Ini menimbulkan salah satu kesinambungannya. Kenyamanan, jadi di dalam pelayanan itu harus ada rasa nyaman. Yang dilayani nyaman, yang melayani juga nyaman. Ini adalah kenyamanan. Nah, salah satu yang terakhir adalah keselamatan atau safety. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ini safety. Keselamatan dari 8 dimensi yang telah ketika ada program quality assurance dulu. Nah, kalau yang sekarang yang dikenalkan dari Kementerian Kesehatan itu 7 ya. 7 dimensi. Yaitu 1, kita harus berorientasi pada pasien. Artinya seperti halnya dulu kalau kita di dalam dunia kesehatan, bahwa kita itu memperlakukan pasien itu harus holistik. Holistik. Nah, ini pada pasien. Kemudian harus adil. Adil itu artinya tidak membedakan dari berbagai macam. Jadi semua pasien dipandang bahwa itu adalah seorang pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Dan kita selaku pelayan kesehatan harus memberikan tanpa memandang itu siapa dan ini siapa. Kemudian tepat waktu, jadi kita harus memperhatikan waktu dalam memberikan pelayanan. Terutama kalau disuruh nunggu pasien ya jangan terlalu lama. Nunggu 3 jam itu ya enggak, nunggunya terlalu lama. Mungkin ini yang harus kita kelola. Tepat waktu. Baik tepat dalam menunggu, baik dalam melakukan pemeriksaan, tindakan dan sebagainya. Ini penting. Kemudian efektif ini masih ikut. Jadi di sini kalau efektif menurut penjelasannya itu harus berbasis pada bukti, bukan janji, bukti ya. Jadi harus membuktikan kalau kita memberikan layanan yang begini, ya harus begini buktinya. Itu. Efisien itu mempergunakan sumber daya secara optimal, tidak melakukan pemborosan sumber daya. Integrasi dalam hal ini bahwa pelayanan kesehatan yang kita lakukan itu biasanya harus bisa mencerminkan siklus hidup. Jadi mulai dari kandungan sampai
dewasa, dan lanjut dan seterusnya. Jadi siklus hidup itu integrasi. Ya. Maaf, ini ada kurang integrasi. Salah ini. Kemudian aman. Aman itu salah satunya tidak menyebabkan cedera. Nah, ini disinilah kalau sekarang safety itu ada di dimensi aman ini. Ya. Kalau tadi memang keselamatan tersendiri, yang dituju dimensi ini dimensi aman. Ya. No cedera. Bahasa campuran ini biar agak kekinian ya. No cedera. Ya. Gitu kira-kira. Jadi kalau kita keselamatan nanti ada di sisi dimensi aman ini. Selanjutnya, nah ini contoh-contoh berbagai ini seorang dokter sedang memeriksa pasiennya. Yang ini sedang operasi. Yang ini sedang melakukan resusitasi. Nah, semuanya yang diingat apa? Selamat. Sebagaimana ini kita lihat ya gambar ini. Selamat. Pasiennya ini terus bisa tersenyum. Yang ini juga senyum memperhatikan. Inilah. Jadi keselamatan itu muaranya dari segala upaya. Makanya itu ini sangat urgen untuk kita lakukan karena semua upaya kita itu akan mengarah kepada keselamatan pada akhirnya. Apapun upaya kita akan mengarah kepada keselamatan. Oleh karena itu kita perlu membedah bagaimana pola pikir Permenkes 11 itu agar kita bisa mencapai keselamatan pasien sebagai endpoint-nya. Nah, apa yang harus kita tempuh sekarang? Jadi di Permenkes 11 itu ada rumus 767. Bukan 212 tapi 767 kayaknya. 767. Ini adalah amanat di Permenkes 11. 7 yang pertama itu ada 7 standar keselamatan pasien. Jadi kalau kita ingin menerapkan keselamatan pasien, kita harus paham dulu 7 standar ini apa isinya. 7 standar harus kita pahami dulu. Ya, nanti kita bahas. Kemudian yang 6 ini apa? Ada 6 sasaran keselamatan pasien. Jadi dari 7 ini nanti kita akan melahirkan 6 sasaran keselamatan pasien. Terus yang 7 berikutnya apa? Itu adalah 7 langkah menuju keselamatannya. Jadi dari sini kita menjadi 6 ini, kemudian harus ada langkah-langkah yang kita lakukan agar keselamatan pasien bisa kita capai. Akhirnya pasien selamat, petugas juga ikut selamat. Ini pola pikir secara umum di Permenkes itu adalah demikian. Selanjutnya 7 standar itu seperti apa? 7 standar keselamatan itu. Nah, awalnya itu ada peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien. Jadi peran kepemimpinan ini sangat dibutuhkan kalau kita melakukan, mempraktekkan keselamatan pasien. Peran kepemimpinan ini sangat dibutuhkan. Jadi para pemimpin, kita harus memposisikan bahwa kita dibutuhkan untuk mewujudkan keselamatan pasien. Selanjutnya, kalau pemimpin sudah siap, maka kita harus memahami sepenuhnya hak pasien. Di balik hak pasien ada kewajiban pasien. Nah, jadi ini. Tetapi kalau ini terkait dengan haknya pasien itu apa diantaranya? Tapi kita juga harus ingat kewajibannya juga apa. Karena ini nanti kalau ada kewajiban, maka ada proses berikutnya, yaitu kita mendidik petugas. Jadi hak pasien ini petugas harus bisa memahami sepenuhnya bahwa pasien-pasien itu mempunyai hak-hak ini sebagaimana disatukan dalam ketentuan hak konsumen pasiennya. Nah, di sisi lain kalau kita mendidik petugas untuk paham tentang hak pasien, maka di sini mendidik pasien dan keluarganya. Nah, ini akan terkait dengan kewajiban pasien. Pasien wajib apa? Kita akan memberikan haknya kalau kewajiban juga. Ini kan tidak bisa dipisahkan ya. Ini dua-duanya ini. Nah, kalau kita sudah melakukan ini standar di sini sudah kita susun dengan baik. Bagaimana mendidik petugas, bagaimana mendidik pasien, maka kita harus menetapkan metode dalam peningkatan kinerja. Bagaimana? Kita harus bagaimana? Nah, ini metode dalam peningkatan kinerja.
Artinya kinerja di institusi yang bersangkutan. Kalau di puskesmas ya di puskesmas. Kalau di klinik ya di klinik. Kalau di laboratorium ya di laboratorium. Metode ini harus kita tetapkan. Ya di antaranya ini kita harus menyusun beberapa. Misalkan bagaimana SK, kita menetapkan SK-nya, kita menetapkan pedomannya, kita menetapkan SOP-nya bagaimana. Ini akan mencerminkan metode. Di samping itu juga monitoringnya bagaimana, evaluasinya bagaimana, perbaikannya bagaimana. Ini adalah metode yang peningkatan kinerja. Nah, kalau ini sudah kita susun, maka kita perlu petugas harus mampu melakukan komunikasi yang efektif. Inilah yang seringkali kita di kesehatan itu dalam tanda petik kurang memperhatikan terhadap komunikasi. Yang perlu diingat bahwa pasien itu tidak semuanya paham dengan istilah-istilah di dalam dunia kesehatan. Oleh karena itu komunikasinya harus benar-benar dibentuk dengan baik. Seringkali masalah-masalah kesehatan muncul antara masalah-masalah antara petugas dengan pasien atau keluarganya muncul akibat komunikasi yang kurang efektif. Oleh karena itu harus dibangun benar di sini bagaimana menetapkan standar-standar komunikasi agar keselamatan pasien bisa dicapai. Di samping itu pelayanan juga harus dilakukan. Sehingga kalau ada komunikasi sudah ada ini, maka pelayanannya akan menjadi bagus. Terus yang perlu diingat bahwa di sini ada manajemen mutu atau CQI, Continuous Quality Improvement di sini. Jadi makanya itu mulai dari perencanaan, mulai dari buat SK, kemudian pedoman, kemudian SOP, monitoringnya bagaimana, evaluasinya bagaimana, perbaikannya bagaimana, lanjut kembali berputar. Di sini ada manajemen mutu. Nanti yang akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Kemudian 6 sasaran keselamatan pasien. Jadi dari tadi kalau kita standarnya sudah kita buat, maka 6 sasaran ini yang akan kita perhatikan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi pasien dengan benar. Identifikasi pasien itu dengan benar. Pengalaman dari beberapa kejadian bahwa mengidentifikasi pasien itu banyak yang masih terlewat. Artinya ada beberapa jenis yang kita layani di fasilitas itu. Misalkan ada pasien lama, pasien baru, pasien yang. Nah, itu masing-masing harus sudah diidentifikasi dengan benar. Cara-caranya harus ditetapkan. Ya, ini salahnya. Meningkatkan komunikasi efektif. Nah, jadi komunikasi harus efektif. Oleh karena itu kita pantas dan harus belajar komunikasi dengan pasien sesuai dengan alam pikiran pasien, bukan alam pikiran kita. Meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai. Jadi obat-obatan yang harus diwaspadai ada beberapa yang terkait dengan ini. Nanti kalau di khusus yang tentang kita bahas ini, maka akan muncul beberapa hal yang terkait. Misalkan ada high alert, ada yang LASA, ada yang harus vivo, dan sebagainya. Ya. Kemudian memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar. Misalnya ini pembedahan yang benar ini pada lokasinya benar. Jenis pembedahan prosedur SOP-nya juga harus benar. Pada pasien yang benar, jangan sampai ada kesalahan identifikasi. Kemudian mengurangi risiko infeksi pada perawatan kesehatan. Jadi risiko infeksi yang terjadi di tempat kita, pelayanan kita, harus kita minimalkan, kita kurangi. Demikian juga mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan mulai dari pasien masuk sampai pasien pulang dalam hari ini, bagaimana agar pasien tidak terjadi pasien jatuh di tempat atau di klinik. Nah, tetapi ini kadang-kadang perlu kita baca bareng-bareng agar ada semacam
gampang yang mudah ya, semacam cara-cara mudah, yaitu memperhatikannya dengan cara identifikasi. Jadi pertama kali itu identifikasi. Identifikasi apa? Kalau kita melayani, identifikasi pasiennya. Pasien itu siapa? Ini siapa? Harus benar siapa itu. Tetapi juga identifikasi risiko jatuh. Jadi mulai dari pasien, mulai dari tempat kita. Jadi risiko jatuh itu bisa terjadi karena pasiennya sendiri atau karena tempat layanan kita. Ini harus kita identifikasi dengan benar. Kalau itu sudah identifikasi dengan benar, maka kita bisa melakukan komunikasi, ditunjang dengan komunikasi yang efektif tadi. Untuk mewujudkan, kita ditunjang dengan komunikasi efektif, maka akan nanti obatnya akan tidak terjadi kesalahan. Demikian tindakannya juga tidak salah, karena komunikasinya sudah efektif. Identifikasi sudah benar. Nah, semuanya ini harus kita ingat dibungkus dalam pencegahan dan pengendalian infeksi. Mencegah infeksi yang terjadi. Mulai dari awal. Ini kira-kira cara memperhatikannya demikian. Kemudian 7 langkah menuju keselamatan pasien. Apa itu, bagaimana? Kembali lagi, yang awal adalah memimpin dan mendukung semua petugas. Jadi di sini fungsi pemimpin. Level apapun pemimpin dalam hal keselamatan pasien sangat dibutuhkan. Bagaimana teknik memimpin dan mendukung semua petugasnya. Jadi tidak bisa dibiarkan, sudah jalankan sendiri, saya tidak tahu, tidak bisa. Ini peran pemimpin dibutuhkan untuk bisa kita menuju ke keselamatan pasien. Di samping itu, membangun kesadaran betapa pentingnya. Nah, ini menyadarkan semua pihak. Semua pihak ini bisa dari kita sendiri, bisa dari sasarannya itu pasien harus. Makanya perlu ada pendidikan kepada pasien dan keluarganya. Ini kita bangun. Kemudian kita harus mengelola risiko. Risiko-risiko harus dikelola, maksudnya agar tidak mengakibatkan cedera, tidak mengakibatkan sesuatu yang tidak kita harapkan. Ya. Berkomunikasi dan melibatkan pasien. Ini pasien tidak boleh tidak dilibatkan. Harus dilibatkan sehingga mereka benar-benar mengerti dengan apa maksud kita, apa yang akan kita kerjakan, apa dan sebagainya. Ini adalah komunikasi yang terkait biasanya nanti dengan persetujuan dengan pasiennya. Kemudian mengembangkan sistem pelaporan. Jadi sistem pelaporan ini harus dikembangkan. Tidak bisa hanya diingat-ingat. Ya, semuanya harus tertulis. Makanya dalam akreditasi, tulis yang kamu kerjakan, dan kerjakan yang kamu tulis. Nah, ini harus kita kembangkan dengan baik. Kemudian belajar dan berbagi pengalaman. Nah, ada beberapa yang terjadi, yang sudah terjadi. Misalkan, oh kemarin ada salah pemberian obat. Dari situ kita harus bisa belajar bahwa itu tidak boleh terulang lagi. Apa yang menjadi penyebabnya harus kita benar-benar jadikan pelajaran yang baik. Dan berbagi pengalaman. Nah, jadi untuk yang lain, petugas, misalkan ada satu petugas yang kena, maka petugas lain harus bisa belajar dari itu. Demikian juga dari institusi yang satu bisa belajar kepada institusi yang lain. Ini berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien. Mencegah cedera melalui implementasi sistem KP. Jadi selanjutnya kalau kita sudah pandai, ini harus bisa dilaksanakan bagaimana mengimplementasikan sistem KP sehingga cedera-cedera itu bisa dilakukan pencegahan. Ada pun beberapa yang terkait dengan ini, mungkin di sini ada MenRisk, manajemen risiko. Mengelola risiko ya. Manajemen risiko. Di sini ada mengembangkan sistem pelaporan ini. Dasar utamanya harus jujur. Jadi tidak boleh ada insiden yang disembunyikan. Ada waktu investigasi, tidak boleh ada hal-hal yang disembunyikan. Kalau disembunyikan nanti tidak akan bisa dilakukan tangan dan tidak bisa dilaporkan dengan baik. Makanya di sini dasarnya jujur mengembangkan ini. Juga untuk belajar ini kita harus bisa mengelola insiden dengan cara
RCA atau FMEA-nya. Ini yang harus sebagai apa ya, penopang ininya. Demikian juga yang komunikasi ini kita harus paham tentang informed consent. Bagaimana kita melakukan informed consent. Sini. Jadi ini cabang-cabangnya masih banyak. Maka ini penting agar pasien-pasien yang kita, kalau kita jalankan langkah-langkah ini, insya Allah pasien-pasien itu akan selamat. Best practice-nya bagaimana kira-kira? Nah ini. Jadi ada 7 standar, ada 6 SKP, sasaran keselamatan pasien. Ini merupakan 7 standar nanti, ini kita harus memperhatikan ini. Kemudian untuk itu kita harus melakukan 7 langkah. Kalau ini sudah kita lakukan, nanti pada akhirnya harusnya IKP-nya 0. Ini yang paling ideal. Tapi biasanya agak susah. Tetapi minimal bisa minimal sekali. Sesuai dengan ada target-targetnya, ada target-target itu tidak dilampaui. Tetapi kita bisa bahwa insiden-insiden itu bisa benar-benar kita minimalkan. Kemudian yang perlu dicatat, jika teridentifikasi IKP, insiden, teridentifikasi ada insiden keselamatan pasien, kita harus langsung berpikir bahwa sasaran keselamatan pasien mana yang terlibat. Jadi kalau insiden itu mesti ada nanti. Suatu contoh misalkan ada salah memberi obat. Salah memberi obat itu kita mesti telusur mulai bagaimana kronologinya. Kok bisa salah? Apakah dari sisi identifikasi pasien, ada identifikasi obat, apa salah komunikasi, bisa semua terjadi. Nah, kalau sudah ini aneh, nanti akibatnya bagaimana? Nah, itu berikutnya. Makanya itu kalau ada insiden, kita harus mampu nanti mengidentifikasi sasaran keselamatan pasien mana yang terlibat dalam insiden itu. Sehingga ini bisa tidak tercapai. Nah, fenomena IKP 0. Sering kita kalau ketemu dengan tidak ada insiden. Nah, kalau tidak ada insiden, ini IKP-nya 0. Itu kemudian ada kedua kemungkinan. Yang paling tidak kita inginkan ini. True 0, ya, benar-benar tidak ada. Atau knowledge 0. Artinya apa? Kita sebenarnya ada insiden, tapi kita tidak tahu. Tidak mampu mengidentifikasi. Karena apa? Karena identifikasi ini memang perlu latihan. Jadi kalau kita sudah mampu melakukan dengan baik, pada awal-awal itu biasanya insiden itu banyak banget. Kalau kita sudah mampu banyak, dan itu tidak perlu kita khawatirkan. Pada awalnya memang kalau kita belum tahu menjadi tahu, biasanya insiden jadi banyak. Nah, dengan banyaknya insiden itu, maka kalau kita kelola dengan baik, maka makin lama akan turun sehingga akan bisa mencapai yang ideal ini. IKP-nya 0. Biasanya ada beberapa hal yang terkait dengan image. Nanti kalau insidennya banyak itu kita tidak bagus. Ya, belum tentu. Tidak bagus dalam pelayanan kita, justru dengan insiden itu kita akan memperbaiki pelayanan. Kalau kita tidak pernah menemukan insiden, padahal ada insiden, maka pelayanan kita tidak akan pernah diperbaiki secara berdasarkan fakta. Hanya berdasarkan imajinasi kita bahwa ini baik-baik. Tapi padahal kalau ada insiden-insiden itu harusnya mampu memperbaiki. Nah, kemudian yang lain, perspektif yang berikutnya, penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Jadi setiap penyelenggaraan pelayanan kesehatan, apapun, sekecil apapun, ya, kita anamnesis umpamanya, itu pasti ada risiko. Hanya anamnesis, hanya kita waktu anamnesis itu ada risiko. Apalagi sampai kepada tindakan-tindakan yang besar. Jadi pasti ada risiko. Oleh karena itu, karena ada risiko, maka kita harus melakukan manajemen risiko. Risiko di manajemen. Ini yang mungkin hal yang baru, yang mungkin belum ada IKRA, ada di sana di dalamnya ada HVA.
di antaranya. Ini tapi kalau yang kecil-kecil tidak sampai ini kalau ini untuk yang biasanya bangunan, kalau ini untuk bencana. Jadi ada manajemen risiko di antaranya kita mesti belajar ini nanti. Jadi risiko-risiko itu pasti ada walaupun penyelenggaraan yang sesederhana. Nah, risiko ini ada yang belum terjadi. Masih mungkin terjadi, mungkin. Tapi tidak ada kejadian. Ada yang terjadi. Artinya nanti insiden yang terkaitnya. Kalau ini kejadian potensial cedera, ini yang belum terjadi. Yang ini kejadian yang sudah terjadi bisa KTD sampai dengan sentinel, KTC atau KNC. Ini jenis-jenis insiden. Nah, insiden-insiden ini harus kita lakukan identifikasi. Kalau sudah identifikasi, harus dilakukan register. Ada register potensial. Ini register potensial yang di sini. Yang di sini, identifikasi ini register risiko. Kalau dalam istilahnya sekarang. Ini register yang potensial, ini register risiko. Apapun yang terjadi, kita lakukan ini. Kemudian dikelola dengan FMEA-nya. Jadi yang belum terjadi, yang KPC, ini dikelola dengan FMEA. Sedangkan yang ini diinvestigasi, dikelola dengan RCA. Tujuannya untuk apa? Ini nanti dicegah agar tidak terjadi, karena belum terjadi kan. Ini dicegah. Kalau yang ini ditangani dan dikendalikan agar tidak terulang, agar jadi tidak berat dan sebagainya. Kira-kira secara apa ya? Secara global, kira-kira demikian untuk risiko-risiko ini. Dan lagi, ini yang belum terjadi, yang potensial terjadi, itu diidentifikasi, dikelola dengan dicegah. Yang ini diidentifikasi, kemudian diinvestigasi, dikelola dengan SCA, dan ditangani untuk dikendalikan. Nah, risiko mau diapakan sekarang risiko itu? Ini kalau sudah pakai indikasi, risiko itu harus bisa dihindari atau diminimalisasi, artinya direduksi ya, atau kita alihkan ke pihak ketiga. Seringkali kita tidak sadar bahwa kita itu juga sebenarnya menerima pelayanan kesehatan itu sebagai pihak penerima risiko, pengalihan risiko. Nah, kalau kita melayani BPJS itu termasuk pengalihan risiko. Jadi pemerintah dalam hal ini harus menjamin rakyatnya itu sehat. Tapi kalau pemerintah sendiri mengerjakan, dalam artian dikerjakan sendiri, maka akan kesulitan, maka dialihkan untuk dilayani oleh vaskes itu. Walaupun vaskes itu juga pemerintah, tapi itu secara prinsip itu juga merupakan pengalihan. Kira-kira ringkasannya bagaimana? Setiap pekerjaan punya risiko, apapun pekerjaan itu. Risiko harus diidentifikasi. Jadi baik yang terjadi maupun yang tidak terjadi, belum terjadi, itu diidentifikasi. Kemudian harus dikelola. Yang belum terjadi, bagaimana agar tidak terjadi atau dihindari. Tapi yang sudah terjadi harus dilakukan penanganan dan pengendalian dengan baik. Nah, keselamatan pasien bisa dicapai. Di sisi lain, kalau keselamatan pasien dicapai, maka keselamatan petugas juga dicapai. Kira-kira pola pikirnya begitu. Nah, jangan lupa warning di sini. Risiko harus diidentifikasi. Ini di sini melakukan identifikasi ini juga sesuatu yang perlu kita belajar. Dan kita perlu sekali lagi nilai kejujuran yang tinggi. Terutama kepada hal-hal yang bersifat
KTD, KTC, dan KNC. Ya, kita seringkali berhadapan bahwa ada kejadian tapi yang bersangkutan tidak mau melaporkan, itu tidak boleh. Jadi apapun kejadian itu harus terlaporkan dengan baik. Sehingga kita punya pengalaman. Nanti itu akan menjadi sebuah buku yang bagus untuk belajar ke depan. Agar keselamatan pasien ini lebih tajam bisa dicapai dengan baik. Kalau pasiennya selamat, biasanya petugasnya juga ikut selamat. Kira-kira seperti itu. Walaupun tidak selalu. Ada hal-hal yang pengecualian misalnya. Nah, ini mungkin materi utama sudah. Ini juga ada tulisan, hanya tulisan. Tulisan ini juga memiliki semuanya hanya tulisan. Ada yang bisa baca, ada yang bisa tidak. Risikonya begitu. Ada yang paham, ada yang enggak. Ini sebuah risiko. Walaupun hanya membaca tulisan. Silakan nanti dipikirin ini tulisan apa maksudnya ini ya. Ada 3 peribahasa agar kita move on. Dalam artian, saya memberikan ini agar kita move on, tidak di situ-situ terus. Pekerjaan yang paling berat adalah pekerjaan yang tidak pernah dikerjakan. Jadi sebenarnya tidak ada pekerjaan berat kalau dikerjakan. Yang berat yang tidak pernah dikerjakan. Makanya itu demikian juga untuk keselamatan pasien. Wah, enggak ngerti dan sebagainya. Itu karena kita tidak mau memulai untuk mengerjakan. Kalau kita kerjakan, insya Allah tidak berat. Demikian juga kita belajar. Belajarlah agar orang malas di dunia ini berkurang satu. Hanya satu yang kurang. Kalau kita belajar masing-masing, nanti satu-satu akan berkurang yang malas. Demikian juga pengalaman orang lain adalah guru yang baik. Kalau dulu ngomongnya pengalaman adalah guru yang baik. Tapi sekarang untuk insiden, untuk keselamatan pasien ini harus pengalaman orang lain. Makanya tadi ada proses belajar. Belajar dari mengambil hikmah dari suatu kejadian. Nah, ini adalah pengalaman orang lain adalah guru yang baik. Kalau pengalaman guru yang baik, kalau di dalam dunia keselamatan pasien ini, berarti kita pernah mengalami insiden, KTD, dan sebagainya. Ya. Kalau pengalaman orang lain belajar begini, berarti saya nanti harus begini agar saya tidak mengalami seperti itu. Kayak begitu. Atas nama keluarga besar LIPA Mitra Nasional, terima kasih atas segala perhatian. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena perhatian. Sampai sekarang ada 922 yang mengikuti sosialisasi ini. Terima kasih. Sangat berterima kasih. Kebenaran atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan karena saya sebagai manusia biasa. Semoga bermanfaat bagi kita semua, rakyat Indonesia. Sepakat. Terima kasih. Demikian mungkin materi dari saya tentang urgensi penerapan keselamatan pasien di layanan kesehatan. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih.